berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Amin. Baiklah, materi pendidikan agama Islam kita pada pagi hari ini sudah ada yang tahu? Tidak dong. Nah, materinya ialah menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi, sebelum itu Anda harus mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama ialah Anda bisa menjelaskan makna berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan juga Anda juga bisa mengetahui atau menjelaskan apa saja dampak negatif dari sifat berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad tersebut. Dan kemudian Anda bisa menerapkan bagaimana cara menghindari sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu juga memberikan satu motivasi setelah belajar tentang materi perjalanan hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ini. Mudah-mudahan kita bisa bagaimana menerapkan menjalani hidup manfaat ini dengan hidup yang bermanfaat itu akan bisa dicapai apabila kita bisa menghindari sifat-sifat tersebut. Nah, baik, materi yang pertama yaitu pengertian. Yang pertama sifat berfoya-foya. Ada yang tahu apa itu arti berfoya-foya? Nah, benar sekali. Terima kasih. Anda lagi yaitu berlebihan. Betul sekali bahwa berfoya-foya ini merupakan baik itu pola pikir, tindakan atau sikap kita yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Nah, kita ketahui bahwa berfoya-foya ini merupakan suatu tindakan seseorang dalam membelanjakan harta yang berlebih-lebihan. Ternyata pola pikir yang berlebih-lebihan kepada harta juga termasuk dalam kategori sifat berfoya-foya. Contohnya seperti kita memikirkan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya hanya untuk membeli kebutuhan yang tidak kita perlukan, maka itu juga termasuk pola pikir yang berfoya-foya atau berlebih-lebihan. Sudah paham tentang berfoya-foya? Yang kedua ada sifat ria dan sum'ah. Kenapa ini tidak dijual, sifat ini tidak dipisah? Karena ria dan sum'ah ini memiliki tujuan mengharap sanjungan orang lain. Kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian ria dan sum'ah secara bahasa. Ria dan sum'ah ini diambil dari bahasa Arab. Ria yang artinya memperlihatkan, sedangkan sum'ah yang artinya memperdengarkan. Sedangkan secara istilah, ria menurut secara istilah yaitu memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain untuk mendapatkan sanjungan atau pujian. Kemudian sum'ah memperdengarkan ibadah kita kepada orang lain dengan mengharapkan sanjungan dan juga pujian dari manusia. Contohnya hari ini kita bersedekah di pinggir jalan. Kemudian di tengah jalan tersebut saat kita bersedekah kita foto, kemudian kita posting di sosial media. Itu dengan bertujuan untuk memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain dengan mengharapkan sanjungan manusia tersebut. Kemudian apalagi? Kemudian setelah kita memperlihatkannya di media sosial, kita perdengarkan, kita bicarakan kepada orang lain. Contohnya seperti ini.
takabur. Oke? Ada yang tahu apa itu arti takabur? Tidak tahu? Nah, takabur itu pengertiannya adalah merasa lebih hebat, dari orang lain. Boleh dikatakan juga ini adalah sifat sombong. Nah, itu adalah pengertian takabur. Dia merasa dirinya saja lebih hebat dari orang lain, dan orang lain itu tidak ada bandingnya dengannya. Maka itu disebutkan dengan takabur. Bahwa pada kita sebagai manusia, kita memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Maka orang lain bisa seperti kita juga bisa seperti orang lain dengan usaha kita. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain. Paham sifat takabur? Oke, selanjutnya sifat yang terakhir yaitu hasad. Nah, di mana sifat hasad ini adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang. Nah, ini merasa tidak senang atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang tersebut. Di dalam hatinya merasa tidak senang, merasa gelisah jika seseorang mendapat nikmat dari Allah. Contohnya seperti apa? Ketika seseorang sudah kita lihat teman kita, dia itu belajar sungguh-sungguh, tidak malas, dia mendapatkan juara 1 misalkan. Dan dulu kita juga pernah mendapatkan juara 1, kemudian kita merasa tidak senang atas nikmat itu. Nah, kita harus ketahui terlebih dahulu, dia mendapatkan juara tersebut dengan berusaha, dengan tidak bermalas-malasan. Kita harus introspeksi diri lagi. Kenapa kita tidak mendapatkan juara itu lagi? Nah, bisa jadi kita mungkin kurang berusaha, ataupun kita berada di bawahnya seperti itu ya. Seharusnya kita harus merasa senang dong dengan apa yang dia dapatkan tersebut. Kemudian tentang pengertian ini sudah paham ya. Kemudian kita ketahui apa itu dampak negatif dari sifat-sifat tersebut. Yang pertama, dari sifat berfoya-foya ini, dampak negatifnya salah satunya itu terlalu sibuk memikirkan duniawi, lupa akhirat. Kenapa demikian? Karena manusia ini kan merasa tidak pernah puas atas apa yang dia dapatkan. Tentu karena berfoya-foya ini, seseorang itu juga bisa buta atau bisa melakukan apa saja akan mendapatkan harta. Jadi ketika dia sibuk memikirkan bagaimana menambah hartanya, bagaimana mencari harta itu bisa banyak, dia lupa dengan akhiratnya. Dan dia disibukkan dengan aktivitas duniawi. Itu adalah salah satu dampak negatif sifat berfoya-foya. Kemudian adalah dampak negatif dari sifat ria dan sum'ah. Salah satunya ialah merusak pahala. Nah, karena sifat ria dan sum'ah ini tadi berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan seperti ibadah salat, bersedekah, puasa dan lain-lain, maka itu bisa merusak pahala ibadah tersebut, bahkan bisa hilang pahalanya. Tidak ada lagi, kita sudah capek-capek melakukan ibadah, sudah bersedekah, sudah sholat, tapi pahalanya hilang karena sifat apa tadi? Karena sifat ria dan sum'ah. Kemudian dampak negatif sifat takabur. Nah, ini akan dampak negatif sifat itu bisa dibenci oleh Allah dan Rasulnya serta teman-teman atau manusia lainnya. Nah, dampak negatifnya apabila kita merasa atau memiliki sifat sombong, orang lain akan benci terhadap kita. Karena sifat sombong itu tidak boleh ada pada diri manusia. Adapun sifat yang terakhir yaitu hasad. Nah, apa dampak negatif sifat hasad? Yaitu memicu pertikaian.
dapat memicu pertikaian antara kita dengan teman kita tadi. Oke, sudah tahu apa saja dampak negatifnya? Sudah. Oke, lanjut ya. Bagaimana yang terakhir materinya, yaitu cara menghindari. Cara menghindari sifat-sifat tersebut. Yang pertama, cara menghindari sifat berfoya-foya salah satunya yaitu dengan banyak bersyukur. Kita harus bersyukur ya atas apa yang Allah berikan. Baik harta yang banyak, baik harta yang sedikit, kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, atas apa yang Allah kita berikan. Untuk apa harta banyak-banyak? Nanti di akhirat akan lama hisabnya. Ya, yang kedua apa lagi? Ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah ini, bagaimana cara menghindari sifat tersebut? Yaitu dengan cara meluruskan niat, bahwa semata-mata kita beribadah, melakukan seluruh ibadah hanya karena bertujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Sedangkan cara menghindari sifat takabur, bagaimana itu? Caranya yaitu apa? Mendekatkan diri. Ya benar, mendekatkan diri ya kepada Allah, bahwa kita itu hanyalah sebatas manusia yang memiliki kekurangan, maka kita juga harus memiliki sifat tawadhu, yaitu rendah hati. Benar sekali. Dan yang terakhir, cara menghindari sifat hasad, yaitu dengan tawadhu juga, atau kita harus senang ya melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah, dan kita juga bisa mendoakan mudah-mudahan kita juga Allah berikan nikmat seperti demikian. Dan jangan lupa kita juga harus berdoa dan berusaha supaya nikmat tersebut Allah berikan juga kepada kita. Nah, dimana nih di antara cara menghindari sifat-sifat tersebut, Anda bisa berikan satu cara saja untuk menghindari sifat-sifat tersebut. Coba silakan. Iya, pilih saja mana sifat ada sifat dia kita berasa. Apa cara menghindari yang lebih tepat menurut Anda? Pertama, cara menghindarinya yaitu dengan banyak bersyukur. Ya, yang lain ada kepentingan? Ya, tadi. Cara menghindarinya yaitu dengan hidup bersederhana. Nah, benar sekali. Gimana supaya kayak ini? Dan sederhana juga termasuk cara menghindari berfoya-foya ya. Kita tidak boleh berbagi lebihan, kita pastikan apa yang kita butuhkan ya. Tidak boleh kita menumpuk pakaian kita terlalu banyak. Apa koleksi tidak kita misalkan kita harus sederhana ya. Meski banyak pakaiannya. Ya, jangan terlalu banyak ya, nanti hisapnya lama loh ya. Nah, baik, dan dari yang ibu jelaskan tadi, ada yang ingin kita jalan lagi? Oke, ada yang bisa menyimpulkan dengan ada kalian pertemuan kali ini? Secara singkat saja ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari kata-kata ini, yaitu dengan menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, atau hasad. Adapun berfoya-foya itu ialah terlalu berlebihan dalam memakai sesuatu. Kemudian ria dan sum'ah yaitu ingin selalu dipuji atau mengharapkan kesenangan dari orang lain. Yang ketiga, takabur, yaitu merasa lebih hebat dari orang lain atau bisa disebut dengan sombong. Yang keempat, hasad, yaitu merasa tidak senang atas nikmat yang didapatkan. Terima kasih kepada